Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semua, jangan ada suara bila rekaman, nggak boleh ganggu. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan tentang sebuah kalimat hikmah, yakni tentang kebaikan itu, inspirasi itu, atau hikmah itu bisa diambil dari siapapun, bahkan sampai dari seorang non-muslim atau orang yang di luar dari orang yang beragama Islam. Tentu dengan bingkai-bingkai yang ditentukan, yakni bingkai-bingkai yang tidak yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu adalah sebenarnya menjadi hak seorang muslim. Tentu ini adalah cara kita di dalam mengambil kebaikan dari manapun datangnya. Jadi misal kita melihat etos kerja dari orang-orang Jepang, tentu itu adalah sebuah inspirasi yang bisa kita ambil tentang prestasi mereka. Ibu-ibu nih. Maaf ya, ibu-ibunya lagi hebring. Tentu hal itu bisa menjadi inspirasi tentang prestasi, meskipun itu datangnya dari orang-orang non-muslim. Apalagi jika itu datang dari inspirasi itu datang dari kaum muslimin, atau prestasi itu datang dari kaum muslimin. Tentu kita lebih berhak lagi untuk mengambil inspirasi itu. Maka di dalam mengambil hikmah tentang hal itu, kita mengenali tentang belajar, tema besar tentang belajar. Belajar itu ada belajar tentang agama kita atau agama Islam, ada juga belajar tentang pengetahuan umum seperti teknologi, seperti hal-hal yang sifatnya misal kemajuan di bidang pembangunan gedung gitu ya, atau hal-hal ilmu apapun yang kita ini sebagai kaum muslimin boleh mengambil. Ilmu kedokteran misal lagi ya, kita boleh mengambil. Kenapa? Karena itu menjadi bagian daripada hikmah. Jadi kita boleh mengambilnya. Lalu apakah hukumnya belajar ilmu di luar daripada ilmu syariat Islam? Yang kami temukan hukumnya itu adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada sekelompok orang dari masyarakat kaum muslimin yang mempelajari kedokteran, maka satu atau dua orang yang mewakili masyarakat di situ, sehingga ketika layanan kedokteran dibutuhkan di situ,
maka tidak kebingungan. Karena ini permisalan. Karena jika dokter kandungannya itu laki-laki, tentu kasihan pasien ibu-ibu seorang muslimah yang misal harus dibuka perutnya atau harus melahirkan lewat tangan seorang dokter. Maka langkah baik dokter kandungannya juga adalah seorang muslimah. Itu contohnya ya. Begitupun dalam hal yang lain. Baik itu dalam hal inspirasi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Di situ ada ruang-ruang kita bisa belajar. Ruang-ruang di mana kita bisa menemukan inspirasi dan bahkan mencetak prestasi. Gitu. Dan juga di dalam sejarah, tokoh-tokoh intelektual muslim itu sebenarnya menjadi pionir. Teman-teman kalau buka bahwa pionir pengetahuan itu lahir dari para intelektual Islam di bidang kedokteran. Ada misal Ibnu Khaldun kalau tidak salah. Begitupun di bidang matematika dan sebagainya. Dulu pada puncak peradaban Islam, kita menemukan data-data sejarah yang di situ adalah menggambarkan data-data sejarah yang menggambarkan tentang prestasi para tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Bahkan digambarkan di dalam satu perjalanan peradaban gemilangnya kaum muslimin. Di saat itu sudah tersedia layanan rumah sakit, sementara negara-negara barat tempatnya sedang kumuh. Dan di negeri-negeri kaum muslimin waktu itu, kemajuan sudah amat luar biasa. Namun kondisi hari ini adalah kondisi yang seakan-akan berbalik. Tentu ini menjadi bahan evaluasi. Menjadi bahan evaluasi kita agar generasi kaum muslimin hari ini bisa mengikuti jejak-jejak para pendahulunya. Maka belajar itu ada baiknya memiliki target, goal. Jadi goalnya dulu, kemudian baru mencari apa ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk sampai ke goal itu. Atau learning desainnya ya. Bagaimana mendesain pembelajaran atau ilmu-ilmu atau keterampilan yang sedang kita butuhkan. Jatuh dari mana? Jatuh dari mana tadi itu? Sakit kakinya. Sini. Tapi nggak terlalu sakit. Sebentar.